Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sapa juga jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, terlebih dahulu kita menyimak warta jemaat. Yang melayani minggu ini tanggal 27 September 2020, pengkhotbah Bapak Pendeta John Lee Johin, liturgis Ibu Trisila Budi Hastuti, organis Ibu Yedis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni, penyambut tim Satgas COVID-19. Dan yang melayani minggu depan tanggal 4 Oktober 2020, pengkhotbah Bapak Pendeta Yuda Sudarno, liturgis Bapak Henry Gios Teguh, organis Ibu Yedis, kolektor Ibu Nunu Lia Indrayati dan Ibu Sri Wahyuni, penyambut tim Satgas COVID-19. Kami mengucapkan selamat melayani bagi kita yang melayani minggu ini dan juga mohon persiapan bagi yang melayani minggu depan. Kemudian warta selanjutnya, baptis dan pelayanan CD akan diadakan pada bulan Desember. Untuk itu kami mohon bagi jemaat yang ingin dilayani agar segera meminta formulir dari pengurus jemaat, mengisinya dan menyerahkannya kembali. Karena nanti kita segera tahu berapa anak yang akan mendapat pelayanan baptis CD. Jadi ini hanya untuk yang dewasa, ya, untuk CD atau baptis dewasa. Ya, untuk anak-anak belum kita layani sesuai dengan anjuran pemerintah. Kemudian untuk pelayanan nikah bagi yang mau dilayani nikah, kita baru akan buka nanti pada Desember. Nah, ini pun juga mohon koordinasinya dan kerjasamanya agar sesuatunya kita persiapkan dengan baik karena mengingat masih tingginya penularan COVID-19 itu agar kita bisa memaklumi dan mohon kerjasama dari jemaat sekalian khususnya yang nanti akan minta pelayanan pemberkatan nikah. Tetapi kami juga tekankan dan beritahukan sesuai informasi dari pemerintah bahwa untuk resepsi pernikahan itu masih dilarang. Agar kiranya kita juga mematuhi dan juga mengikuti himbauan ini sampai waktu nanti yang sudah ditentukan atau ada perubahan kembali. Kemudian yang berikutnya ini juga masih sesuai dengan anjuran pemerintah, selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir, kemudian menggunakan hand sanitizer dan juga selalu menjaga jarak. Dan penggunaan masker ini kami tekankan kembali dan kami himbau agar kita memakai masker yang dianjurkan oleh pemerintah dan mempergunakan atau memakainya dengan baik dan benar. Karena tidak ada gunanya kita membawa masker atau memakai masker tetapi tidak baik dan benar. Akan tetap kena razia nantinya. Karena aparat pemerintah, Satpol PP, pegawai Pemda, polisi dan TNI sekarang gencar melakukan razia untuk penggunaan masker ini. Itulah kami selaku gereja juga menghimbau jemaat agar kita menjadi warga negara yang baik dan mengikuti anjuran pemerintah ini dengan memakai masker yang memang dianjurkan dan mempergunakannya dengan baik dan benar. Terlebih kalau kita di luar rumah atau mengikuti atau melaksanakan kegiatan di luar rumah agar ini benar-benar kita perhatikan. Seperti anjuran kami atau warta kami beberapa waktu yang lalu, kami sangat berharap tidak ada warga gereja yang kena razia. Kami berharap kita menjadi warga negara yang baik. Kemudian yang tidak ada di warta ini kami wartakan telah lahir anak kedua dari keluarga Manimbu Napitupulu Borus Tumorang pada tanggal 16 September 2020. Lahir anak kedua dengan sehat, begitu juga dengan ibunya. Kita doakan agar anak dan ibu ini boleh memperoleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kemudian kita bisa melihat di sana berita persembahan, kantong 1 untuk kas gereja, kantong 2 untuk dana Natal, dan kantong 3 untuk ruang sekolah minggu. Dan juga ada ucapan syukur dari beberapa jemaat. Kami juga menghimbau dan mengajak jemaat sekalian untuk Natal tahun ini kita tidak akan melakukan
perayaan secara besar-besaran, tetapi sudah ada anjuran dari Pembimas Kristen Provinsi Banten, kita dianjurkan melaksanakan kegiatan tali kasih. Makanya kita masih tetap mengumpulkan dana untuk Natal ini karena nanti kita akan melaksanakan tali kasih. Untuk itulah kami menghimbau dan mengajak jemaat sekalian, mari kita membawa persembahan untuk dana Natal yang akan kita pergunakan nanti untuk kegiatan tali kasih tersebut. Dan juga pembangunan sekolah minggu, kita lihat di sana masih besar dana yang kita butuhkan. Namun kami juga tetap mengucapkan terima kasih atas perhatian jemaat dan sumbangan jemaat untuk pembangunan ruang sekolah minggu, terlebih terhadap persembahan atau ucapan syukur kepada gerejanya. Kiranya ini boleh dipergunakan untuk kegiatan di gereja kita. Demikian Bapak Ibu sekalian warta jemaat yang boleh kami sampaikan. Kami tetap menganjurkan mempergunakan masker. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 204.
akan memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal di langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Bapa, dengan segala kerendahan hati Bapa, kami menghadap Tuhan untuk kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang boleh kami terima hingga hari ini Bapa, untuk setiap kasih karunia Tuhan, kelimpahan Tuhan yang kami rasakan di tengah-tengah kondisi dan keadaan dan situasi yang saat ini terjadi di negara kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Bapa, penyertaan Tuhan kami rasakan di dalam setiap hari-hari kami. Bapa, kami juga berterima kasih untuk berkat-Mu Bapa, untuk segala curahan kasih karunia berkat yang melimpah ke dalam hidup kami, yang saat ini kami rasakan, yang boleh kami ucapkan dengan segala ucapan syukur Bapa. Karena kesehatan pun yang kami terima pada saat ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa, yang boleh kami terus imani bahwa Tuhan bersama dengan kami senantiasa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh beban kehidupan kami, seluruh keresahan kami, ketakutan kami saat ini menghadapi saat-saat di masa di mana kami harus menghadapi berbagai berita dan juga sakit penyakit dan juga apapun yang kami terima pada saat ini Bapa. Sungguh Bapa, terkadang hati kami menjadi takut dan gentar Bapa. Tetapi kami percaya dengan kami menyerahkan segala sesuatunya di dalam tangan kasih-Mu, Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, Tuhan sendiri yang akan menjaga kami, dan Tuhan sendiri yang terus-menerus memberikan kami kekuatan untuk kami dapat semangat menjalankan kehidupan ini Bapa. Bapa, terima kasih untuk semuanya Bapa. Bapa, di dalam surga kami juga mendoakan saudara-saudara kami semua yang saat ini ada di rumah, yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit Bapa. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin berbeban berat Bapa. Kami serahkan mereka semua di dalam pimpinan Tuhan Bapa. Biarlah Tuhan juga terus mengasihi mereka. Tuhan terus mengangkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka Bapa. Bapa, kami serahkan semua yang ada di dalam tempat ini juga Bapa, ke dalam tangan kasih Tuhan. Yang hadir pada pagi hari ini juga kami serahkan di dalam kasih pengasihan Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan gereja kami pada saat ini Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh pengurus bahkan petugas Satgas yang ada di tempat ini Bapa. Biarlah mereka terus melayani tanpa kelelahan Bapa. Karena mereka juga sudah memberikan yang terbaik agar kami semua terbebas ataupun jauh daripada penularan saat ini. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga tetap mau serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami senantiasa. Kami juga serahkan masa depan kami juga hanya terus di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita akan puji nama Tuhan kembali dari NKB nomor 196. Hallelujah.
kita baca pada hari ini terambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-19 hingga 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kita sambut dengan hormat diberi. Puji nama Tuhan dari NKB nomor 166. Oh
Jemaat kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan setiap waktu, setiap saat dari kehidupan kami, ini semua adalah karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kalau saat ini kami boleh datang lagi di hadapan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah saat ini ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh mengajar kami, menghibur kami, memimpin kami, supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Hidup kami menjadi kesaksian yang hidup, menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca oleh orang lain. Dan yang ketika orang lain membacanya, melihatnya, beroleh sukacita, beroleh damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengenai jaminan keselamatan. Ya, ada satu jaminan di tengah masa, saya mau ajak kita merenungkan jaminan ini di tengah masa ketika COVID ini begitu melanda juga. Ya, dan belakangan ini COVID juga makin ganas, katanya ya, makin ganas dengan angka-angka yang terus meningkat. Saudara, apa hubungannya Alkitab dengan jaminan ini dengan situasi kita? Nah, kita perlu tahu mengenai bahwa dalam hidup kita, dalam firman Tuhan, kita sebagai orang Kristen itu ada satu jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Ini pembicaraan ini dimulai dengan Paulus yang mengatakan demikian. Ya, Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-21 ya, ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saya ingin cerita sedikit kenapa Paulus sampai di sini. Ya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma mulai dari pasal 1 karena jemaat di Roma ini perlu diajar. Jemaat di Roma pada saat itu ada dua kelompok yang besar, yaitu kelompok orang Kristen dari latar belakang bukan Yahudi, karena ini di kota Roma. Jadi pasti mayoritas adalah orang Kristen yang mungkin orang Roma, orang Yunani, ya orang-orang dari berbagai daerah yang ada di Roma. Nah, Paulus berbicara kepada mereka, menasihati mereka, mengatakan kepada mereka bahwa kalian juga berbuat dosa di hadapan Tuhan. Karena itu, karena kita berbuat dosa, maka kita patut untuk mendapat hukuman Allah. Kemudian Paulus juga bicara kepada orang Yahudi, walaupun jumlahnya lebih sedikit, orang Yahudi yang merantau dari Israel sampai ke Roma, yang kemudian tadinya belum mengenal Yesus, sekarang percaya kepada Yesus. Ya. Orang Yahudi ini punya satu sikap begini, kami ini bangsa pilihan Allah. Jadi itu satu kebanggaan, satu sikap yang ya bisa dibilang menyombongkan diri atau bangga sudah. Dan memang betul mereka bangsa pilihan Allah. Lalu mereka bilang kami punya firman Allah, kami punya hukum Taurat, kami punya secara khusus Allah berbicara kepada kami dan memberikan hukum-hukumnya. Betul juga, karena kalau kita baca sampai pada saat itu yang mendapat firman dari Allah itu ya adalah orang Yahudi, orang Israel. Ya, mereka diberi hukum Taurat, bahkan pada saat itu mereka sudah punya kitab perjanjian lama, satu kitab yang mereka pakai sebagai standar hukum. Jadi ada satu kebanggaan yang muncul di dalam mereka sehingga mereka mengatakan, kami kan pilihan Allah, kami sudah punya Taurat, kami tinggal baca Taurat, kami melakukan Taurat, kami menaati Taurat itu, maka kami akan bisa mendapatkan kebenaran dari Allah atau keselamatan dari Allah. Tapi Paulus kemudian di dalam Roma pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga ini membuktikan satu hal, bahwa hukum Taurat itu atau usaha manusia itu, perbuatan manusia itu tidak bisa membawa kebenaran di hadapan Allah. Orang Yahudi memang punya firman Allah dan berusaha untuk taat, tetapi Paulus mengatakan sebab untuk tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Paulus jelaskan kepada mereka tidak bisa, ya tidak bisa. Mengapa? Karena mereka
tidak ada orang yang mampu menaati Taurat secara sempurna. Tidak ada, orang tidak bisa katakan begini, saya sudah 70%. Oh, kalau anak sekolah kalau sudah nilai 70 itu sudah lulus tuh ya, sudah KKM. Berarti udah boleh naik kelas. Enggak, hukum Taurat enggak berlaku begitu. Artinya satu pelanggaran saja itu membuktikan kita itu tidak layak di hadapan Allah yang kudus. Maka itu jelas tidak ada orang yang mampu. Semua orang, justru oleh hukum Taurat dikatakan semua orang telah mengenal dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah jatuh di bawah dosa. Dan sepertinya sekarang menjadi seorang terdakwa atau terpidana di hadapan Tuhan. Tapi kemudian Paulus maju dengan ayat yang ke-21. Itu dulu. Tetapi sekarang, dengan begitu tegas dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus sudah bilang kepada orang Yahudi, kalian tidak punya harapan. Kita semua manusia, baik orang Kristen yang Yahudi maupun yang Yunani, semua orang Kristen, semua manusia, bahkan sampai hari ini sebenarnya tidak punya harapan kalau mengandalkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mencapai kebenaran itu karena Allah kudus, Allah suci, dan manusia berdosa. Maka tidak mungkin ada usaha manusia apapun yang bisa membuat kita itu mendapat kebenaran di hadapan Tuhan. Tapi Paulus kemudian bukan hanya berhenti di sini. Jadi Paulus beritanya bukan hanya membuat kita lalu berkata, ya sudahlah kalau gitu. Kalau gitu saya menyerahlah, pasrahlah, tidak bisa apa-apalah. Tidak. Paulus kemudian di dalam pemahaman, dalam pengajaran kemudian maju lebih lanjut dikatakan, tetapi sekarang di masa akhir ini, di masa ketika Yesus datang ke dalam dunia, kebenaran Allah itu dinyatakan dengan satu jalan yang baru, dalam tanda kutip baru. Karena sebenarnya nggak benar-benar baru. Ya, baru karena mungkin orang-orang Yahudi itu belum terpikir. Paulus juga tadinya belum terpikir. Kita ingat bahwa ketika dia belum benar-benar mengenal siapa Kristus, dia adalah penganiaya orang Kristen. Karena dia menganggap orang Kristen itu memalsukan, menyesatkan orang Yahudi, menyelewengkan ajaran-ajaran di dalam perjanjian lama atau kitab suci orang Yahudi. Tapi Paulus katakan, tetapi sekarang ada jalan lain, yaitu jalan karena iman dalam Yesus Kristus. Maka bagi semua orang yang percaya, maka kebenaran Allah itu bisa didapatkan. Karena iman dalam Yesus bagi semua orang yang percaya. Jadi sekarang caranya berbeda. Ya, keselamatan yang kita dapat atau keselamatan harapan buat dunia ini bukan dengan usaha. Bukan dengan karena kita bisa atau karena kita bisa menunjukkan sesuatu. Saya di dalam dunia ini umumnya itu banyak agama itu berusaha mencari keselamatan dengan usaha manusia, gitu ya. Dan salah satu caranya untuk usaha manusia itu adalah dengan berbuat baik. Saya mengatakan perbuatan baik itu baik. Kalau semua orang di dunia ini beragama ataupun tidak beragama berlomba-lomba berbuat baik, itu baik. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, saya kasih ilustrasi kalau kita punya satu gelas air. Satu gelas, airnya sedikit, lalu ketetesan satu tetes tinta hitam. Karena airnya sedikit, itu tinta itu pasti kelihatan. Layak minum nggak? Tidak layak minum, kan? Kita supaya nggak kelihatan, kita penuhi sampai gelas itu penuh. Masih bayang-bayang sedikit. Layak minum nggak? Nggak layak minum karena kita tahu itu sudah ada tinta hitam. Lalu kita katakan, oke lah, kita buat lebih besar jadi satu toples. Airnya toples, lalu kita tambahkan air putih terus sampai semua satu toples penuh. Sehingga mungkin udah nggak kelihatan hitamnya. Berani minum nggak sudah? Ya, nah itu cara kerja Allah. Ketika manusia berbuat baik bagus. Tapi karena ada dosa itu menodai seluruhnya, maka kita itu tidak layak, tidak bisa orang berusaha, apapun agamanya sebenarnya. Karena di hadapan Allah, kalau semua agama itu percaya Allah itu kudus.
Allah itu suci. Tapi solusinya adalah bukan dengan cara kita berbuat baik, menambahkan perbuatan baik dengan air yang terus banyak itu. Karena sekali dia tercemar, dia adalah tercemar. Maka Paulus katakan sekarang ada jalan lain, yaitu kebenaran melalui percaya. Kalau tadinya melalui melakukan, sekarang melalui percaya. Kalau dulu berusaha sendiri, sekarang dengan percaya kepada usaha yang sudah dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tanpa hukum Taurat, tetapi dalam iman kepada Kristus. Paulus katakan ini adalah jalan yang baru. Ini adalah jalan yang baru dalam tanda kutip, karena sebenarnya nggak benar-benar baru. Kenapa? Karena Paulus mengatakan ini yang sebenarnya disaksikan oleh hukum kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu adalah cara Paulus pada masa itu untuk menunjukkan ini sudah disaksikan di perjanjian lama atau di kitab suci. Ingat bahwa pada saat itu buat Paulus dan orang Kristen itu belum ada perjanjian baru. Jadi Alkitab mereka cuma satu, yaitu di perjanjian lama. Yang disebut dengan kitab Taurat dan para nabi. Jadi Paulus katakan sebenarnya ajaran mengenai keselamatan dengan iman kepada Yesus, dengan percaya itu sudah ada di dalam kitab suci, sudah ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab itu sudah ada. Cuman selama ini mata kita belum terbuka. Selama ini kita masih salah memahami. Selama ini kita masih berpikir harus dengan usaha kita menaati Taurat. Itu yang Paulus juga alami. Sampai dia bertemu dengan Yesus, sampai dia melihat apa yang dikerjakan Yesus. Saudara, saya ingin memberikan 3 hal apa yang sebenarnya Paulus ingin ajarkan kepada kita. Tadi yang pertama kita sudah singgung bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, berarti statusnya di hadapan Allah itu sudah hancur, sudah rusak, sehingga apa yang ada adalah di hadapan Allah kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang berdosa. Yaitu orang yang, kalau orang berdosa berarti orang yang patut untuk menerima hukuman Allah. Nah, ini universal. Ya, anak TK, anak kita yang masih umur 2 tahun pun tahu kalau dia bikin salah pasti dia takut, bukan? Kalau kita suruh minum susu terus dia lupa, terus kita udah minum susu belum? Coba tes, pasti dia takut juga. Karena dalam hati kita tahu bahwa ketika kita melanggar sesuatu ada konsekuensinya, ada akibatnya yang kita harus tanggung. Itu yang Paulus katakan. Paulus jelaskan semua orang telah berbuat dosa dan ada di bawah ancaman penghukuman dari Allah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, Paulus katakan begini, oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini yang saya katakan, Paulus itu melihat dengan kacamata yang berbeda ketika dia mengenal apa yang Yesus Kristus lakukan. Awalnya buat Paulus Yesus ini penipu gitu ya. Orang-orang Kristen itu pembohong karena mengabarkan Yesus itu bangkit, padahal menurut dia tidak. Sampai dia bertemu dengan Yesus sendiri, bukan? Dalam perjalanan ke Damsyik, dia jatuh dari kuda lalu mendengar suara Yesus. Nah, saya kira itu titik balik yang membuat dia berpikir, selama ini saya mengejar-kejar orang Kristen karena yakin 1000% kalau mereka itu berdusta, mereka itu berbohong. Mana mungkin ada orang mati kemudian bangkit dan hidup seterusnya. Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada dia, semua itu menjadi istilahnya itu semua itu masuk ke dalam semua pemahamannya. Ya, semua itu jadi masuk akal. Yesus mati, bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Bukan hanya bangkit, dia hidup selamanya, bahkan dia menampakkan diri kepada saya. Nah, kalau begitu siapa Yesus ini? Kalau Yesus bisa mati dan bisa bangkit, bisa menampakkan diri, siapa dia? Betul, dia adalah jalan dari Allah yang Allah tunjukkan. Jalan yang ditentukan oleh Allah menjadi penebusan. Dia baru mengerti bahwa sebenarnya ketika Kristus mati di salib itu adalah seperti korban perjanjian lama, korban penebusan dosa yang kalau dalam perjanjian lama itu menebus dosa untuk masa sementara.
Ya, tapi Kristus menebus dosa untuk selama-lamanya. Baru Paulus mengerti bahwa kematian, kebangkitan Yesus itu adalah menjadi satu korban, menjadi satu penebusan. Alkitab Paulus kata menjadi jalan pendamaian. Itu bahasa-bahasa korban. Atau Paulus mau mengatakan bahwa ketika Yesus mati dan bangkit, dia menggenapi perjanjian lama. Dia menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat yang didasarkan atas korban, Yesus itu menjadi korban yang sempurna. Dia sudah menggenapi. Maka jalan baru ini adalah bukan dengan kita yang harus lagi menggenapi hukum Taurat, tapi kita percaya kepada Yesus yang sudah menggenapi Taurat. Maka kita akan juga diampuni dosanya, juga ditebus dari dosa kita, juga mendapatkan kebenaran dari Allah. Paulus katakan bahwa kebenaran itu sekarang adalah karena penebusan Kristus. Karena penebusan Kristus. Maka dosa kita itu kemudian sekarang bisa diampuni. Ini jalan yang baru, sudah. Ya, jalan baru yang kalau sekali lagi kita pikirkan, masa sih manusia itu bisa dengan usahanya sendiri untuk mencapai keselamatan di hadapan Allah? Masa sih manusia itu bisa dengan perbuatan baiknya, dengan berbagai yang dia lakukan itu bisa membuat Allah itu kemudian dia layak di hadapan Allah yang kudus itu? Saya kok melihat ini nggak bisa. Alkitab jelas mengatakan tidak bisa. Kalau kita bisa hari ini diselamatkan itu pasti bukan karena usaha kita. Harus ada jalan lain, yaitu yang disebut dengan jalan percaya. Yesus yang adalah Allah itu yang melakukannya buat kita. Apa yang kita lakukan? Kita adalah beriman, kita percaya. Karena itu dikatakan bahwa kasih karunia ini, keselamatan ini adalah sesuatu yang cuma-cuma. Ya, tidak ada sesuatu yang perlu, tidak ada sesuatu yang perlu dan dapat kita lakukan untuk mendapatkan kasih karunia kebenaran dari Allah ini, keselamatan dari Allah ini. Tidak ada sesuatu yang perlu. Karena apa? Karena benar-benar kita hanya terima saja dan dapat, karena tidak bisa kita melakukan apa-apa. Manusia tidak bisa akan dapat melakukan apa-apa untuk mencapai ini. Semata-mata ini adalah anugerah Allah. Ini adalah kasih karunia dari Allah sendiri. Soalnya kasih Tuhan ini pengajaran yang kedua. Kita mengerti kalau semua manusia berdosa. Yang kedua adalah kita menerima satu karunia yang luar biasa. Cuma-cuma ini di dalam Kristus. Karena Kristus adalah penebusan bagi kita. Karena Kristus sudah mengorbankan dirinya untuk menjadi juru selamat bagi kita. Maka yang terakhir, yang ketiga, Paulus ingin katakan bahwa pembenaran itu sekarang bukan lagi karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kehebatan kita. Maka di bagian lain Paulus mengatakan jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, saya tertarik dengan apa yang Tuhan katakan di dalam, atau firman Tuhan katakan ya. Tuhan itu bilang begini, Tuhan adalah membenci orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Terus terang ayat-ayat seperti ini mengingatkan ya, menegur saya, menjadi satu menangkap perhatian saya. Tuhan membenci orang yang congkak. Tuhan adalah lawan dari orang yang congkak. Tapi justru Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang tidak berdaya justru akan diangkat oleh Tuhan. Akan diberi kekuatan. Orang yang rendah akan ditinggikan. Tapi orang yang meninggikan diri justru akan direndahkan. So ini betul. Kenapa? Karena kalau kita hari ini bisa datang ke gereja, kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Bahkan kita boleh melayani Tuhan. Kita boleh memberi persembahan misalnya. Kita boleh bersaksi bagi Tuhan. Kita boleh paduan suara. Walaupun sekarang belum bisa. Kita bisa menyanyi bagi Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Karena itu dikatakan jelas. Karena itu karena tidak ada satupun usaha kita di situ. Maka tidak boleh ada orang yang membanggakan diri. Ya. Gereja ini adalah, bukan gereja ini, maksudnya gereja secara umum adalah kumpulan orang berdosa yang dibenarkan oleh Tuhan. Kita ini siapa? Kita ini orang berdosa, orang yang patut binasa. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita diselamatkan dan kita diberi hidup yang baru, kita diberi jalan yang baru, kita diberi kesempatan yang baru.
maka harusnya di dalam gereja tidak ada orang yang menganggap diri saya ini lebih hebat, saya ini lebih kuat. Bukan. Paulus katakan di bagian lain itu berbeda, itu karena talentanya berbeda-beda. Ya, memang ada orang jadi pemimpin karena dia seperti gambarannya jadi mulut, jadi mata, ada orang jadi kaki, ada orang jadi tangan. Itu karena talenta berbeda, saling melengkapi untuk pelayanan. Tapi apakah statusnya berbeda? Tidak. Semua sama. Semua sama. Semua sama. Karena kita semua adalah orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Yang kita perlu lakukan apa? Kita percaya. Kita percaya. Nah, saya ingin juga tegaskan bahwa percaya itu bukan hanya secara otak, ya, atau bahkan juga hanya secara mulut. Memang Roma 10 ayat 9 mengatakan barang siapa yang percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia akan diselamatkan. Betul. Dalam percaya dalam hatinya, ya, mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya, dia akan diselamatkan. Tapi yang maksudnya percaya Yesus, yang dia maksudnya Alkitab bukan hanya berhenti di situ. Ketika kita percaya dalam hati, berarti kita harus mengabdikan hidup kita, hati kita, karena hati ini adalah pusat kita, kan? Ketika kita percaya dalam hati, berarti kita akan menyerahkan hidup kita untuk apa yang kita percaya itu, untuk iman yang kita percaya itu. Jadi belum cukup kalau orang Kristen, seorang menjadi Kristen itu hanya ya dia tahu, dia yakin Yesus sudah menyelamatkan saya, sudah selesai. Enggak. Karena ketika kita bilang percaya dalam hati, berarti kita harus menyerahkan diri secara utuh. Kalau kita bilang saya percaya Yesus sebagai Tuhan, berarti saya sebagai hamba. Ya, kalau saya bilang Yesus sebagai Tuhan, artinya kita hamba. Kalau enggak, ngapain kita panggil dia Tuhan? Itu kan ada konsekuensinya. Tuhan itu kan Tuan sebenarnya. Nah, kalau kita mengatakan saya panggil Yesus sebagai Tuan, sebagai Tuhan, langkah berikutnya apa? Konsekuensinya apa? Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita itu. Baru kita benar-benar konsekuen ketika kita mengatakan saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita cuma bilang saya percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi hidup kita itu tidak suka-suka kita gitu. Ya saudara, nggak pas antara omongan kita dengan hidup kita. Jadi di dalam hal percaya itu kita harus menunjukkan, kalau kita bilang percaya, kita harus menunjukkan komitmen kita kepada Tuhan. Kalau kita bilang saya percaya kepada Yesus, komitmen kita untuk mengikuti Yesus, komitmen kita untuk bersandar kepada Yesus. Itu yang harusnya kita lakukan. Ini harusnya menjadi bagian kita. Itu yang disebut dengan percaya. Bukan hanya secara kognitif, secara pemikiran, tapi juga secara keseluruhan. Makanya kita bilang kita ikut Yesus kan. Kita mau ikut Yesus, pikiran kita sesuai pikiran Yesus, tangan kita melakukan seperti perbuatan Yesus, mulut kita berkata-kata seperti yang Yesus katakan, kaki kita berjalan sesuai apa yang Yesus ingin lakukan dalam kehidupan kita. Itu baru kita bilang kita itu percaya. Nah, saudara, saya ingin tutup dengan begini. Keselamatan kita hari ini adalah anugerah. Ya, keselamatan kita hari ini adalah anugerah. Kalau hari ini kita katakanlah begini, kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah tahu pasti bahwa oleh anugerah Tuhan, oleh karena kita percaya kepada Yesus, maka kebenaran Allah itu menjadi milik kita. Keselamatan itu menjadi milik kita. Kita akan bersama dengan Allah. Kita nggak kemana-mana, sudah. Kita bersama dengan Allah. Karena kita sudah menerima keselamatan. Saudara, dalam konteks COVID ini ya, saya nggak tahu kita bagaimana, tapi seringkali kan kita, banyak orang juga memperhatikan setiap hari ini kenaikannya berapa gitu ya. 2.000, 2.000. Besok 2.700, 4.000 gitu. Ya. Itu hal yang baik. Tapi saya juga suka perhatikan ini, saudara. Saya lebih, selain yang sembuh, saya perhatikan yang meninggal. Terus terang angka meninggal di negara kita ini cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Memang sih secara angka itu jauh lah dibanding dengan negara lain. Amerika Serikat baru-baru ini 200.000 orang meninggal. Kita ini kalau salah 10.000 ya, baru naik ke 10.000. Kalau kita bisa bilang 10.000 sama 200.000 kita masih kecil sekali gitu. Tapi
Setiap hari itu selalu ada kan, 80, 90, 120, 160. Kadang-kadang saya sedih juga ya, kalau ada 100 orang misalnya yang meninggal, berapa orang yang bersedih? Kalau dia punya keluarga, punya ini, kadang-kadang kali 4, kali 5. Berarti setiap hari itu bisa 500 orang sampai 1000 orang loh yang meninggal setiap hari. Ya, memang dulu juga sebelum ada COVID juga tiap hari ada orang yang mati sih ya, ada yang meninggal. Tapi kan COVID ini spesial ya, meninggal. Maksudnya kadang-kadang cepat tanpa kita dagang. Kadang-kadang kita nggak berpikir orang kenapa bisa sampai dipanggil oleh Tuhan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya sedih juga ya melihat, saya bayangkan kalau ada 100 orang, 160 orang, bagaimana keluarganya. Ya, dan seperti tadi katakan COVID ini ganas semakin menjangkau kita. Mungkin kita sudah mulai tersangkut dalam arti mungkin ada teman kita, mungkin bahkan ada keluarga kita, mungkin ada rekan kerja kita, mungkin ada tetangga kita yang mengalami itu, lalu kita melihat mereka berduka dan kita juga berduka. Tapi dalam terang firman Tuhan hari ini saya juga mau melihat begini. Soalnya ada satu hal begini, ini kita harus syukuri juga. Ya kita nggak mengharapkan bahwa kita juga nggak harapkan atau kita sombong gitu, oh nggak apa-apa saya kena COVID, toh nanti saya masuk surga gitu. Saya akan bersama dengan Allah. Ya enggak. Itu juga itu ya, Tuhan tidak menyukai orang yang sombong. Tapi kita punya pengharapan begini. Kalaupun apapun yang terjadi, kita tahu orang yang kita kasihi, itu pun kalau Tuhan memang panggil, Tuhan izinkan, dia akan bersama dengan Allah. Oleh karena iman kepada Kristus, oleh karena iman kepada Yesus, Juru Selamatnya, penebusnya, maka dia akan mendapatkan jaminan keselamatan. Secara manusia pasti kita sedih, pasti kita sedih. Ya. Karena itu sekali lagi kematian karena COVID ini biasanya menimbulkan shock yang cukup kuat karena status situasi. Kita mungkin sedih, tapi kita juga jangan juga seperti orang yang tidak punya pengharapan, kata 1 Tesalonika. Kita tahu bahwa orang-orang yang mendahului kita itu, dia pada saat ini dan nanti pada saat Yesus datang kedua kali, dia akan dikumpulkan bersama dengan kita kembali, bersama dengan Yesus dan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Tapi sementara ini pun sekarang, Filipi 1 mengatakan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan bersama dengan Allah. Kita akan bersama dengan Allah. Jadi kesedihan kita di dunia ini satu hal yang wajar. Tapi kita bukan sedih seperti orang yang tidak punya pengharapan. Karena di dalam Kristus, oleh karena percaya kepada Kristus, keselamatan, kebenaran Allah itu sudah menjadi jaminan kita. Dan itu menjadi pengharapan buat kita untuk menghadapi ini. Dan biarlah itu juga boleh Tuhan pakai, khususnya kepada saudara seiman kita. Kita boleh menjadi pengharapan, membawa kabar, penghiburan, kekuatan kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Karena sesungguhnya kami adalah orang berdosa yang patut binasa. Patut menerima maut hukuman Allah. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, melalui Kristus Yesus, kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh percaya kepada Yesus dan mendapatkan keselamatan itu pada hari ini. Ini semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong, ketika kami percaya kepada Yesus, itu juga menguasai kami, merubah hidup kami untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi penderitaan, bahkan kedukaan, kami tahu bahwa Yesus bersama dengan kami. Kami tahu bahwa orang-orang yang kami kasihi bersama dengan Yesus, dan juga akan menerima kebenaran, keselamatan, kemuliaan, hidup yang kekal di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami, kuatkanlah kami ya Tuhan. Pakailah kami juga untuk menjadi alat, menjadi penghiburan yang boleh memuatkan orang-orang yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat kasih Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian nomor 172.
berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu kita akan menaikkan doksologi dan menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dikasih oleh Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan firman-Nya, bersama dengan jaminan keselamatan oleh iman kepada Kristus yang menyertai kita orang-orang yang percaya, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang berkelimpahan, persekutuan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan